ولنا البصر بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عذابا جمع الفور محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرم بكل حمل جل أن يصوره العن اذهب بوجود المصطفى الحليم محمد صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من سريات الغرام ولما السكر علينا منع بالله طلع البدر علينا من ثنيات الوضاء وجمع الشكر علينا منع لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جان الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جان الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan. Assalatu wassalamu ala khairil insan sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Amma ba'du fa ya ayyuhal mustajun li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa lihabbi a'da. Pertama-tama yang kami muliakan di atas nama Sahibul Bait atau Sahibul Hajat pada malam hari ini, kepada Al-Muhtaram Al-Ustadzina alladzi nukrimuhu wa nuhibbuhu Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sakaf hafizullah ta'ala fi hayat umri. Para habaib dan jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama disampaikan terima kasih kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan dari Sahibul Hajat pada malam hari ini.
yang meluangkan waktunya untuk melangkahkan kakinya menuju ke rumah ini. Semoga langkah-langkah dari Bapak Ibu sekalian diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah mendapat nadarah atau pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk menambah hikmah pada malam hari ini, kita sama-sama mendengarkan kultum dari Habib Abdul Al-Habib Abdul Bilbari As-Sagaf kepada fa'alaihi falyatafaddal masdura wa majuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Ada nama fi'ilillah salatu wa salamu ala nabiyyillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akbar jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berlimpah puji dan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya dan nikmatnya terutama dibuat dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akbar lagi dalam rangka kita memperingati yaitu makhluk besar, makhluk suci, makhluk yang ma'asum, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dapat keberkahan. Kemudian pula kita ucapkan yang sama-sama kita hormati guru kita yaitu Habib Rahman Kamil As-Sagaf, Ustaz Jamal dan Syaikhul Bait, dan juga para jamaah dan ibu-ibu yang tidak dapat disebut bersatu tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya kalian kepada kalian sekalian. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang sosok Nabi Muhammad SAW itu para ulama katakan bagaikan samudra yang sangat luas dan indah, yang semakin kita mendalami menyelam maka kita akan temukan begitu banyak mutiara yang sangat indah yang tak ternilai harganya. Dialah Nabi Muhammad SAW, ya, uswatun hasanah. Takatkan fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Nabi Muhammad ada contoh teladan. Jadi Nabi Muhammad kita jadikan sebagai role model, ya, di dalam setiap kehidupan, ya. Kalau kita bicara guru, Nabi Muhammad juga guru, contoh guru terbaik. Kita bicara seorang panglima, dia juga seorang panglima yang baik. Kita bicara tentang sosok ayah, dia juga termasuk sosok ayah yang terbaik di muka bumi, ya. Dialah Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya. Kita lihat bagaimana di antara banyak akhlak-akhlak Rasulullah ketika berada di dalam satu majelis itu, Nabi itu sangat menghormati orang-orang yang lebih tua, ya, juga berilmu dan lain sebagainya, sangat menghormati. Ada sebuah kisah riwayat seorang sahabat yang sangat dihormati Nabi Muhammad SAW, yaitu Jarir bin Abdullah. Ketika itu suatu majlis, satu ketiga majlis Rasulullah itu sudah penuh sesak, maka tidak ada lagi lowongan, full istilahnya. Hanya semua sahabat tenang dan teduh, dan tidak ada yang bergerak pun tidak. Yang bergerak hanya
suara yang begitu lembut, indah, yang penuh cinta. Itu suara Nabi Muhammad SAW. Maka Jarir datang bin Abdullah agak terlambat. Semua sahabat mau pingin ya, zaman Nabi sahabat semua pingin di muka, pingin, dan melihat wajah Nabi Muhammad, Masya Allah, bercahaya, pingin semua diri nomor satu, ring terbang. Tapi karena sahabat banyak ya, maka penuh sesak, maka tidak lagi lowongan. Maka Jarir bin Abdullah datang, Nabi perhatikan, Jarir melihat cari tempat kosong, tidak ada. Nabi yang perhatikan, Nabi juga lihat kanan kiri, tidak ada tempat. Maka Nabi ambil selendangnya, Nabi berikan kepada Jarir. Wahai Jarir, engkau ambil selendangku ini dan jadikan tempat duduk. Maka Jarir ambil itu selendang dan dia peluk dan dia cium, angis Jarir. Maka Jarir katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak sanggup menggunakan selendang ini untuk tempat duduk. Saya mohon kepada Allah, ya Rasulullah, mohon kepada Allah agar engkau dimuliakan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana engkau memuliakan aku, ya Rasulullah. Maka dia pun memberi kembali selendang tersebut. Salam Nabi Muhammad SAW. Nah, begitulah hormatan Nabi kepada orang yang lebih tua. Sehingga sahabat bertanya, Rasulullah, tidak pernah kami melihat engkau perlakukan ya seseorang sahabat sebagaimana sekarang yang engkau perlakukan kepada Jarir bin Abdullah. Maka Rasulullah katakan para sahabat, wahai sahabatku, dia adalah pemimpin satu kaum, maka kita harus menghormatinya. Apalagi ulama guru harus wafat janazah, hormatilah para ulama. Maka Nabi keluarkan hadis ya, wa ija atakum ya, wa ija atakum qaumi wa ija atakum karimu qaumi akrimuhu. Dan apabila datang suatu pemimpin kaum, maka apa? Hormatilah dia. Dan tidak hanya sampai di situ, bahkan anak-anak pun Nabi hormati ya, anak Nabi hormati. Pernah kita sering dengar guru kita ceritakan seorang anak nandai badang meranggang. Ini anak Yahudi ya, Yahudi belum masuk Islam, dan dia tertarik dengan apa? Akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka dia katakan, Rasulullah, izinkan aku untuk berhikmah kepadamu. Maka Nabi izinkan, dan Nabi tidak paksa dia untuk masuk Islam. Tapi lama kelemahan ya, hari demi hari, dan hari berganti bulan, dia melihat akhlak Nabi Muhammad, Masya Allah, luar biasa, dan dia tertarik akhlak Nabi Muhammad. Lihat akhlak saya Nabi, dia layani Nabi, Masya Allah, dia layani Nabi. Layani Nabi punya setiap keperluan lah ya. Nah, satu ketika tidak muncul ini, tidak muncul, sebenarnya tidak muncul. Maka Nabi bertanya kepada para sahabat, ini anak ini di mana? Sudah beberapa hari tidak muncul. Ada sahabat yang katakan, ya Rasulullah, dia sakit. Maka Rasulullah cepat-cepat Nabi datang ke sana. Coba saya bayangkan, ini anak kecil, Nabi Muhammad, seorang pemimpin usia, dan dia menghormati, datang Nabi. Waktu sampai di situ, ini anak sudah istilah sakrat ya, mau dekat meninggal. Maka Nabi katakan, di sisinya dia bilang ya, masuk Islam, artinya syahadat, kamu syahadat. Tapi ini anak masih menelo apa, menengok kepada bapaknya, menengok. Tapi kemudian bapaknya melihat kejadian itu, maka bapaknya katakan kepada
anaknya, kamu ikuti itu, kamu ikuti agama Abul Qasim. Siapa itu Abul Qasim? Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu si anak itu pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Nabi keluar, Nabi bergembira, bersyukur, ya Allah, hari ini telah kuselamatkan satu nyawa yang tadinya tercatat mata belakang, maka dia masuk dalam surga. Sebab apa? Karena dia telah bersaksi dan bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ada barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang salah, pasti datang dari saya, dan kalau ada yang al-haq, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Habib Muhammad Abdul Bari As-Saghaf. Ya, semoga Allah berikan banyak, menaikkan makamnya yang tinggi, ya. Insyaallah tambah ilmunya sehingga menjadi Masya Allah, ajib, luar biasa. Ya, satu nasihat yang luar biasa dari beliau tadi, kisah daripada Rasulullah. Dan mari kita sama-sama mengikuti mawidah hasanah berikut, yaitu dari Ustaz Syarif Abdullah SPDI kepada Ustaz Falyatafaddal Masturah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawil ghalib al-waliyit talib al-ba'ith al-waris al-mani salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adadan yamla wa ifdalik. Yang kami hormati dan muliakan guru kami semua, al-mukarram wal mukhtaram, al-murabbi ruhi wal jasadi, Al-Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Saghaf, mata'anallahu bituli hayati wa umri. Semoga beliau senantiasa diberikan sehat wal afiat, umur panjang, dan diberikan kekuatan untuk terus mendidik kami sebagai murid-murid beliau untuk menapaki jejak dari beliau, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pula Al-Habib Abdul Bari bin Ahmad As-Saghaf, mata'anallahu bituli hayati wa umri. Semoga beliau juga panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan. Para asatiz Ustaz Jamal, para pengurus Majelis Ta'lim Al-Mawaddah wa Pondok Pesantren Al-Khairat, Ribatul Khairat, insyaallah semua diberikan sehat wal afiat, diberikan umur panjang, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Wabil khusus istimewa pada malam hari ini Sahibul Bait Rajab dan Bunda Fitria Wartabone yang selalu mengadakan acara maulid setiap tahun di rumah ini. Maka pada kesempatan kali ini izinkan Habib saya membacakan salah satu sepenggalan kitab dari Imam Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Hitami dalam kitab beliau Nikmatul Kubra alal alam fi maulidi sayyidi waladi Adam, dalam bab faslun fi bayan fi fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ma min baiti aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikah dalikal baita aw al masjidi aw al mahalla wa sallatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa ammahumullahu ta'ala birrahmati warridwan wa ammal mutawakkuna bin nuri yakni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi salam fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya beliau berkata dalam kitabnya,
tidak ada suatu rumah atau masjid atau tempat yang dibacakan di dalamnya maulid Nabi SAW, melainkan akan dikelilingi oleh malaikat rumah atau masjid tersebut. Masjid apa jannah? Para malaikat akan merahmati ke atas penghuni tempat-tempat tersebut, dan Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya. Manakala malaikat yang dikelilingi dengan cahaya itu, yaitu Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail, mereka semua mengucapkan salawat ke atas orang yang menjadi sebab diadakan majelis bacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Jamir tidak sia-sia setiap tahun membuat acara ini. Dan kemarin saya tawarkan kepada Ibu Ketua, Ibu Fitri Wartawannya, bagaimana kalau kita bikin maulid in sebagaimana majelis saya yang ada di Kota Mabagun, Nurul Khairat, itu majelis ibu-ibu bikin maulid arba'in, dan majelis bapak-bapak dipisahkan setiap tahun. Selama maulid arba'in itu nanti Habib akan menjelaskan secara detail nantinya. Maulid arba'in itu pembacaan maulid Nabi selama 40 hari, dari malam tanggal 1 Rabiul Awal sampai 40 hari dibacakan maulid di setiap rumah. Maka ibu-ibu, itu faedahnya yang saya bacakan tadi, nanti dijelaskan oleh Habib. Kemudian beliau berkata selanjutnya, tidaklah seorang muslim yang membaca maulid Nabi SAW di dalam rumahnya, melainkan Allah Ta'ala akan mengangkat kemarau, wabah, penyakit, kebakaran, banjir, kerusakan, bala, kebencian, hasad, pandangan yang jahat, sihir, kecurian dari penghuni rumah tersebut. Masya Allah. Jadi kita baca maulid apapun, maulid tiba, azab, asyraful anam, Barzanji, ya, maulid Habsyi, maulid Adia Ulami, tapi yang termasyhur di kota Ternate adalah maulid tiba yang diijazahkan oleh guru-guru kita. Kemudian beliau melanjutkan, apabila ia mati, maka Allah mempermudahkan ke atasnya menjawab soalan munkar dan nakir, dan dia ditempatkan di tempat yang sungguh bahagia di sisi Allah yang menguasai segala-galanya, lagi berkuasa melakukan sekehendaknya. Itu mungkin dari Ustaz. Ya, kami persilahkan kepada Habib. Sebenarnya saya ini Habib hanya hadir di tempat ini, ya, dan dalam kaidah fikih, ya, tayamum kalau ada air, ya, batal. Saya ini hanya tayamum atau debu. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syarif Abdullah SPDI, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, menambah ilmunya. Baik, kita sama-sama mengikuti Mu'minah Hasanah yang akan semakin dulu kita Al-Ustazina Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf wa alaihi falyatafaddal maskura wa majura. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala al-Qur'ana bil lisanil arabiyyin mubin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Jabal beserta keluarga. Yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Abdul Bari As-Sagaf, Ustaz Syarif, Ustaz Jamal, wa jami'il hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam ini kita menghadiri Maulid Rasul yang kesekian kali di rumah ini. Tadi sudah dibacakan, ya, fadail, ya, keistimewaan, keutamaan membaca Maulid Rasul SAW, dinukil dari kitabnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami An-Ni'matul Kubra.
Dan masih banyak fadilah-fadilah lainnya sebagaimana yang disusun dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa dari Imam Suyuti. Di situ juga menerangkan keutamaan membaca Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di pertemuan ini mungkin sampai setengah jam ya, saya ringkas. Dulu ada satu tokoh ulama di Rusia. Ini istimewa ya, orang Rusia tapi jadi ulama besar. Kurang lebih bisa menguasai 7 sampai 8 bahasa. Ya. Al-Allamah Al-Mutafannin, ya. Kathratul ulum wal mutafannin. Mutafannin artinya orang atau satu tokoh ulama yang menguasai banyak cabang ilmu. Jadi beliau ini ahli hadis, ahli teologi, ahli fikih 4 mazhab, tapi beliau bermazhab Hanafi. Kemudian ahli dalam ilmu bahasa, baik bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa lainnya. Dan beliau produktif menulis kitab-kitab. Bernama Syekh Musa Jarullah. Ya, memang namanya tidak populer, tapi di kalangan para ulama itu mengenal beliau, khususnya di Al-Azhar. Karena beliau nanti di akhir-akhir umur pindah ke Mesir, ya, wafat di Mesir pada tahun 1949 Masehi. Meninggal di Kairo. Lahir di Rusia. Lahir pada tahun 1873 Masehi. Saya pernah mempelajari salah satu kitab Sirah Nabawiyah karangan beliau. Ini unik ya, karena menjadi satu bidang ilmu baru, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah Al-Ihsaiyah. Baru dengar ya? As-Sirah An-Nabawiyah Al-Ihsaiyah. Saya termasuk orang yang senang yang aneh-aneh, termasuk dalam masalah ilmu. Makanya ketika mendengar ini kitab Syekh Musa Jarullah, saya langsung mengkaji kitabnya. Dan ini istilah ilmu baru, yaitu As-Sirah An-Nabawiyah Al-Ihsaiyah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya biografi Nabi Muhammad dengan pendekatan statistik. Jadi nanti kita berbicara di sini bukan membahas biografi secara spesifik atau secara terperinci, tapi yang kita bahas di sini yaitu jenjang tahun kehidupan Nabi, angka-angka. Nah, ini penting untuk kita hafal. Mungkin pertemuan ini kita bahas periode di saat Nabi hidup di kota Makkah. Kalau Madinah nanti tambah di pertemuan berikut lagi. Nah, yang pertama yang wajib bagi kita, khususnya kalangan para intelektual, wajib menghafal nasab Nabi sampai kepada Sayyidina Adnan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra, bahwa Nabi seringkali menyebut nasabnya sampai kepada Sayyidina Adnan atau ayah dari Sayyidina Adnan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Iraqi dalam kitab Alfiyah As-Sirah Nabawiyah. Ya, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Al-Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Du'ay bin Walid bin Fihr bin Al-Nadar bin Kilana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kurang lebih ada 22 dihitung dari nama Nabi Muhammad kepada Sayyidina Adnan. Kalau ada kurang ya berarti ada yang terlewatkan. Nanti bisa dicek lagi di dalam rekaman. Yang pasti jumlahnya 22. Ini yang pertama harus kita hafal. Hafal nasab suci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus juga memahami tahun lahir. Ya, selalu dikatakan oleh para ulama, ketika Nabi hadir di satu tempat itu biasa-biasa saja, tapi ketika Nabi hadir, tempat itu luar biasa.
Waktu itu biasa-biasa saja. Kalau Masehi Nabi lahir tahun berapa? 571 Masehi. Sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Mahmud Basha, yang dikutip oleh Sofiur Rahman Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. 571 Masehi biasa-biasa saja. Tapi berhubung di tahun itulah Nabi lahir, maka jadi luar biasa. Begitu juga tanggalnya 20 April. Kalau riwayat 20 April Rahiqul Makhtum, Sahihul Rahiqul Makhtum, itu beliau berpendapat Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Tapi yang populer ya, sebagaimana riwayat Ibnu Ishaq dari sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Jabir, itu Nabi dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya ada khilaf kalau tanggal, tapi populer tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April atau 22 April. Hari Senin sepakat. Kenapa sepakat? Ya Nabi sudah katakan saya lahir di hari Senin. Dzaka yaumun wulidtu fi. Sudah selesai. Tidak ada khilaf. Dan kapan lahirnya beliau? Di hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Tahun Gajah itu peristiwa Raja Abraha dibinasakan oleh Allah. Kurang lebih setelahnya itu Nabi lahir 30 hari setelahnya. Wakil 40 hari setelah, Wakil 50 hari setelah, Wakil 55 hari setelahnya. Sebagaimana pendapat daripada Imam Muhammad Al-Baqir yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah di dalam Sirah Nabawiyah beliau. Jadi tiba di Makkah 15 Muharram, Raja Abraha dan pasukannya. Kapan waktunya? Gubail Fajr. Lahirnya sebelum subuh, sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu mustajab itu sepertiga malam, itu ya waktu perpindahan nur Nabi Muhammad. Hingga menjadikan momentum itu sebagai waktu mustajab. Sebenarnya waktu itu biasa-biasa saja, tapi berhubung di waktu itu Nabi lahir menjadi luar biasa. Sampai Allah katakan siapa yang minta saya kasih, siapa yang bertobat saya ampuni, dan seterusnya. Ya. Wa tajallatil anwaru min kullil jihati fa waqtu miladil musyaffa'i hana wa qubaila fajrin abrata syamsal huda dhahara al habibu mukarrama wa musana. Ya, sebelum subuh. Nah, ini angka-angka ini kita coba untuk hafal ya. Kemudian lahirlah Rasul SAW. Saya ringkas. Waktu lahir, ya, ayah beliau telah wafat. Sepakatan para ulama mayoritas bahwa Nabi ketika di kandungan sang ibu Sayyidah Aminah binti Wahb, nah, di saat itu ayah beliau telah wafat. Kemudian lahir diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Umur 4 tahun dikembalikan ke ibunda Sayyidah Aminah. Sampai Nabi usia 6 tahun diajak ke kota Madinah untuk menyambung kembali hubungan atau tali silaturahmi dengan keluarga-keluarga beliau yang ada di Madinah ya, karena kita tahu bahwa Sayyidina Hashim itu menikah dengan seorang wanita asli Madinah, Salmah An-Najjariyah. Berangkatlah beliau bersama ibunda di usia 6 tahun. Tiba di Madinah, disambut oleh keluarganya. Bermukim selama sebulan penuh. Syahran kamila. Ya, 1 bulan Nabi tinggal di kota Madinah di usia 6 tahun. Disitulah Nabi belajar olahraga, karena di Madinah terkenal banyak sekali olahraga di situ. Ada lomba lari, musabaqah ya. Dibuat lomba lari, Nabi hadir di situ. Bahkan Nabi belajar berenang di situ. Ya, ikut berenang di situ di BR Bani Najjar, ya, ada kolam renang masbah ya kalau sekarang. Itu adalah milik Bani Najjar. Nabi belajar di situ berenang. Sebenarnya sudah tahu, kalau belum belajar Rasulullah SAW. Umayyah ikutlah dengan anak-anak Rasulullah belajar. Keluarlah riwayat yang dikumpulkan oleh para ulama, alimu auladakum bisibahati warrimayati warukubil khayl. Ajarkanlah anak-anak kalian itu berenang, memanah dan naik kuda. Semua dilakukan di kota Madinah pada waktu itu, di usia masih anak-anak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Syekh Sirajuddin Al-Husaini dalam kitab beliau. Kemudian kembali sang ibu membawa Rasul dari Madinah bertujuan menuju ke kota Makkah. Sampai di satu tempat namanya Abwah Garyah baina Makkah wal Madinah, atau Garyah bainal Madinah wal Makkah. Ada satu perkampungan di antara kota Madinah dan Makkah. Sang ibunda wafat di saat usia 6 tahun. Kemudian Ummu Aiman, ya, Ummu Aiman namanya siapa? Barakah bintu Tha'labah, membawa pulang Nabi. Sang ibunda dimakamkan di tempat tersebut, di Abwah, sampai sekarang diziarahi. Nah, kemudian dibawa pulang di usia 6 tahun, kembali ke kota Makkah, diasuh oleh kakek beliau, Sayyiduna Abdul Muttalib. Sampai usia Nabi 8 tahun wafat sang kakek. Usia 8 tahun. Sebelum wafat memberikan wasiat kepada Sayyiduna Abu Thalib untuk mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di usia 12 tahun Nabi diajak berdagang oleh sang kakek, sang paman, ya, Sayyiduna Abu Thalib, ya, saya yakini sebagai orang mukmin, ya. Ikut pendapatnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, ya, mengarang kitab Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, membahas keselamatan Abi Thalib. Beliau seorang mukmin. Kemudian bertemu dengan pendeta ahli kitab Ar-Rahib Bahira di Busra. Kemudian disuruh kembali lagi ke Makkah karena takut membahayakan, sebab orang Yahudi sedang mengincar beliau. Ya, kembali pulang. Itu usia berapa? 12 tahun. Berdagang dengan paman beliau. Kemudian di saat Nabi usia 17 tahun, beliau secara mandiri menjadi pengusaha. Jadi Nabi sudah menjadi pengusaha sukses usia 17 tahun. Kaya raya. Melakukan perjalanan dagang sampai kemana? Ke Bahrain, ke Yaman, ke Syam. Di usia 17 tahun. Menjadi pemuda atau tokoh orang terkaya di kota Makkah bersamaan dengan Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Usia 20 tahun Nabi berdagang dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Riwayat. Ada beberapa riwayat, ya, versi Sayyidina Abu Bakar Siddiq waktu berdagang bersama Rasulullah SAW, usia Nabi 20 tahun waktu itu. Sayyidina Abu Bakar 18 tahun. Selisih 2 tahun. Tapi yang nampak muda Nabi Muhammad. Sampailah di Syam, satu wilayah di Syam. Sayyidina Abu Bakar bermimpi ada matahari dan bulan di pangkuannya. Kemudian dalam tidurnya itu dia melihat ada matahari, ada bulan. Bangun dari tidurnya, dia pergi kepada salah satu ulama yang ada pada waktu itu, ahli kitab yang ahli takwil mimpi, untuk menerangkan mimpinya apa maknanya, apa takwilannya. Ternyata ditakwilkan oleh rahib tersebut, ahli kitab tersebut, bahwa takwilan mimpi ini bahwa engkau akan menjadi pembela seorang nabi akhir zaman, nabi penutup. Kau akan menjadi waziruhu, ya, menterinya, wasohibuhu, dan sahabat dekatnya. Itu dalam mimpi, dan ini Nabi tidak ada waktu itu. Nabi tidak hadir di tempat tersebut. Kemudian Sayyidina Abu Bakar ketika kembali ke Makkah, riwayat berangkat bersama Nabi, riwayat sendirian, ya. Ketika kembali ke Makkah bertemu Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sedang menyampaikan tentang risalah agama Islam ini. Tapi waktu itu Sayyidina Abu Bakar belum memeluk agama Islam. Tapi kemana-mana selalu bersama Nabi. Dalam hatinya ini Sayyidina Abu Bakar ingin bukti agar lebih yakin lagi. Ini awal-awal nih, itu dalam kitab disebutkan, di kitab Al-Mawa'id Usuriyah juga ada. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa belum masuk Islam? Kamu sudah ikut saya dakwah kemana-mana tapi belum masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mau perlu bukti biar tambah yakin oleh Rasul. Sebenarnya saya sudah percaya, ya, percaya engkau itu tidak pernah berbohong. Tapi untuk menguatkan hati saya perlu bukti. Kata Nabi, ya Abu Bakar, apakah kurang
bukti bahwa ketika kau mimpi ya memangku bulan dan matahari, setelah itu kamu bangun dari tidurmu dan kamu pergi kepada seorang ahli kitab yang ahli takwil mimpi, dia menerangkan kepadamu bahwa engkau akan menjadi menteriku dan sahabatku. Apakah itu kurang? Akhirnya masuk Islam. Nah, itu usia 20 tahun. Sayyidina Abu Bakar usia 18 tahun. Pada waktu itu Rasulullah 20 tahun. Kemudian di usia 25 tahun Nabi berdagang, kerjasama bisnis dengan Sayyidah Khadijah, orang terkaya di kota Makkah. Berangkat dengan Maisarah, seorang gulam. Para sufi mengatakan itu malaikat. Berangkat, ketika kembali pulang meraih keuntungan yang besar. Waktu Nabi tiba di kota Makkah, Sayyidah Khadijah melihat Rasul SAW itu dinaungi oleh dua malaikat di samping kanan dan kiri. Sayyidah Khadijah bukan wanita sembarangan, bisa lihat malaikat. Makanya Imam Suyuti menulis kitab berjudul Tanwirul Halaki fi Ru'yatin Nabi wal Malaki, bahwa ada kemungkinan orang itu bisa melihat Nabi Muhammad dan bisa melihat malaikat. Itu tulis oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Akhirnya jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan menikah di tahun tersebut, di saat usia Nabi 25 tahun. Adapun usia Sayyidah Khadijah khilaf, ada yang mengatakan masih gadis, ada yang mengatakan janda dan seterusnya, ada yang mengatakan usianya 20 tahun lebih dan seterusnya. Kemudian usia 35 tahun renovasi Ka'bah. Di saat itu juga lahirnya Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam. Di saat usia Nabi 35 tahun. Dan Nabi ikut serta dalam renovasi tersebut. Kemudian di usia 40 tahun turunlah wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menandakan bahwa sudah ada perintah untuk menyampaikan risalah ini secara publik. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Di usia 40 tahun. Kemudian di usia beliau 43 tahun, ini masa periode dakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun, dari usia 40 tahun sampai 43 tahun. Di saat usia 43 tahun diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, secara publik. Turunlah ayat di surat Al-Hijr. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kemudian di usia 45 tahun, karena sudah dakwah ini secara publik, ya, maka dimusuhin. Rasulullah dimusuhin, sahabat-sahabat dimusuhin. Nabi kasihan, beberapa itu keadaannya memprihatinkan, maka Nabi perintahkan untuk hijrah. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Nabi belum pernah ke Ethiopia, tapi Nabi mengatakan di sana ada Raja Najasyi, orangnya baik, adil. Dia akan bisa lindungi kalian. Kalian hijrah. Ini hijrah pertama ke Habasyah. 11 orang laki-laki, 4 orang perempuan. Di usia Nabi 45 tahun. 45 tahun. Berangkatlah mereka ke Habasyah. Kemudian di usia Nabi 46 tahun, 2 tokoh besar yang ditakuti oleh orang-orang Makkah pada waktu itu memeluk agama Islam. Yang pertama Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Kemudian 3 hari berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ya. Sayyidina Hamzah, Nabi katakan Hamzah sayyidu syuhada yaumal qiyamah. Fi riwayah Hamzah ammi sayyidu syuhada'i yaumal qiyamah. Hamzah itu adalah pemimpin para syuhada di hari kiamat. Imam Ali bangga dengan ini. Gubah syair Muhammadun akhi wa sihri wa Hamzahu sayyidu syuhada'i ammi. Ya, Hamzah adalah pemimpin syuhada pamanku, kata Sayyidina Ali. Kan sama-sama Rasulullah dengan Nabi Muhammad, pamannya Sayyidina Hamzah.
Sayyidina Umar bin Khattab, Nabi doakan, ya Allah kuatkan Islam, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab atau Amrin bin Hisham. Abi Jahal namanya Amrin bin Hisham. Ternyata yang Allah terima yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam, nyatakan keislaman di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya panjang prosesnya. Ini kan as-sirah nabawiyah ihsaiyah. Ketika datang, malaikat Jibril sudah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, laqad istabsyara ahlus samai bi islami Umar. Wahai Rasulullah, sungguh penduduk langit bergembira dengan keislamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu di usia Nabi 46 tahun. Kemudian di usia Nabi 47 tahun terjadi namanya hisar, embargo atau diblokade Bani Hashim dari berbagai hal, dari perdagangan, sosialisasi, pergaulan. Jadi diboikot, diblokade, di Syi'ib, lembah yang nanti disebut Syi'ib Bani Hashim. Selama 3 tahun diboikot. Di usia Nabi waktu itu 47 tahun. Kemudian di usia Nabi 49 tahun wafat 2 orang tercinta. Yang pertama paman beliau Sayyiduna Abu Thalib wafat. Setelah itu disusul oleh istri beliau Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, sehingga dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan di usia 50 tahun Allah menghibur hati Nabi SAW dengan memperjalankan Nabi, yaitu peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiun basir. Kemudian Mi'raj isyarat di dalam surat An-Najm, ya, wan najmi idza hawa ila akhir ayat. Itu usia 50 tahun. Jadi setelah 49 meninggal orang tercinta, Allah hibur hati Nabi SAW dengan memperjalankan beliau di peristiwa Al-Isra wal Mi'raj di usia 50 tahun. Kemudian di usia 53 tahun Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah di usia 53 tahun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tiba di kota Madinah, Nabi mampir di tempat Bani Amrin bin Auf namanya. Bani Amrin bin Auf. Nabi tinggal di situ 22 malam. Ya, yang nanti di situ dibangun Masjid Quba. Itu tempatnya Bani Amrin bin Auf. Setelah itu Nabi lanjutkan perjalanan sampai di Bani Salim bin Auf pas hari Jumat, bertepatan hari Jumat, dan turun perintah sholat Jumat waktu itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Maka diadakan sholat Jumat pertama kali di tempat tersebut, dan pada waktu itu yang hadir 100 orang. Nabi menjadi imam. Kemudian tempat itu dijadikan saat ini namanya Masjid Al-Jum'ah. Nah, itu nanti kan berdekatan dengan Kuba karena sejarahnya Nabi melewati dari Kuba kemudian ke tempat tersebut. Nah, Kuba ini yang bangun masjid pertama adalah Ammar bin Yasir. Bagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 708 Hijriah, di dalam kitab beliau Tarikh Al-Islam. Dan setelah itu beliau lanjut dari Kuba, dari Bani Amrin bin Auf, kemudian Bani Salim bin Auf, ya, yang dimana diadakan sholat Jumat, lanjut lagi sampai ke kota Madinatul Munawwarah. Nah, ini nanti lanjutan di pertemuan berikut. Nah, itu ilmu yang disebut namanya As-Sirah An-Nabawiyah Al-Ihsaiyah. Ini ringkasan, kalau kita bahas terlalu panjang, waktu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi paling enggak ini poin-poin penting yang paling tidak kita bisa memahami Sirah Nabawiyah dengan cara yang mudah, sesuai dengan jenjang usia dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan satu-satunya orang yang Allah sumpah dengan kehidupan seseorang itu hanya Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa ma sami'tu Allah Ta'ala
aqsam, ya, aqsama bihayati ahadin gairah. Saya tidak pernah mendengar Allah Ta'ala bersumpah dengan kehidupan seseorang kecuali dengan kehidupan Nabi Muhammad. Ya. Aqsama la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Ya, itu artinya la'amruka, demi hidupmu wahai Nabi Muhammad. Allah sumpah, artinya kehidupan beliau itu penting setiap detiknya, mulai dari beliau sebelum lahir sampai beliau wafat, bahkan nanti sampai di akhirat, semua itu biografi Nabi Muhammad itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna sikal mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi sama-sama kita ikuti rangkaian acara Maulid pada malam ini. Maulid yang disebutkan dulu kita Lebih kitab aja insyaallah pakai Hijriah masih semoga pada sadarnya menambah hasanah iman kita dan kita amalkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Atas nama Sahibul Bait dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada para guru, asatidz di Makkah Baik dan segenap hadirin yang sudah hadir dan menghadiri majelis yang barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita semua dan membalas yang baik. Ada minni wa afakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.